Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kita membahas pembahasan terakhir yaitu al-ma'qidul ishrun. Ya, poin yang ke-20, bab yang ke-20, hifdzul waqti fil ilmi, yaitu menjaga waktu dalam ilmu. Ini juga tidak kalah pentingnya dalam adab mendidik anak-anak kita. Idza kana al-ilmu asyrafa matlubin, apabila ilmu itu adalah sesuatu yang paling mulia untuk dicari, wal umru yutwa kajalidin yadhubu, sedangkan umur itu adalah sesuatu yang akan terlipat seperti air es yang akan mencair. Fa'ainul aqli hifdzul waqti fihi, maka matanya akal atau akal yang punya mata bisa melihat, itu adalah salah satu caranya dengan menjaga waktu dalam menuntut ilmu. Wal khauf min taqayyudihi bila faidah, dan harus selalu khawatir ya ada sesuatu yang berlalu tanpa ada faidah yang bisa diambil. Wasu'al anhu yaumal qiyamah yahmiluni wa iyyaka 'alal mubalaghah fi riayati. Lebih dari itu, nanti ada pertanggungjawaban pada hari kiamat. Keyakinan inilah yang seharusnya mendorong saya dan mendorong Anda untuk sangat menjaga atau berlebih-lebihan, punya perhatian yang khusus dalam menjaga waktu itu. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, di antara nilai-nilai pendidikan yang bisa kita ambil dalam bab ini ya, bahwasannya seorang guru itu memang harus mengajarkan kepada anak didik bagaimana memanage waktunya. Karena di antara awal keberhasilan yang akan diraih oleh seorang santri, seorang siswa, itu adalah apa? Manajemen waktu. Ya, zaman sekarang istilahnya dikenal dengan istilah apa? Tertib, disiplin. Nah, apalagi? Ya, jadi kalau waktunya masuk, masuk. Waktunya tidur, tidur. Ya, waktunya menghafal, menghafal. Ini sesuatu yang memang harus diajarkan kepada siswa. Artinya diajarkan, ya harus ada pengawasan. Jadi waktunya belajar, apa benar mereka belajar? Jangan sampai disia-siakan waktunya belajar ngantuk. Ya, waktunya tidur dia main bola. Subhanallah. Ini banyak terjadi. Jadi tidak memanage waktunya dengan benar. Apabila tidak bisa memanage waktunya dengan benar, maka pasti hidupnya akan apa? Amburadul. Ya, seperti yang saya sebutkan. Jadi waktunya menghafal, dia ngantuk. Kenapa ngantuk? Nah, harus dicari sebabnya. Apa sebabnya? Nah, kebanyakan sebabnya apa? Dia bermain berlebihan. Ya, bermain berlebihan. Tidak tidur pada waktunya. Ya, seharusnya waktunya tidur, tapi malah dia main bola. Jadi tidur siang, ya contohnya tidur siang. Waktu tidur siang digunakan sebaik-baiknya. Akan tapi dia malah main bola, ya sampai asar. Kemudian di waktu asar, waktunya menghafal, dia apa? Tidur. Subhanallah, tidur. Kemudian ketika selesai waktu menghafal, teman-temannya mengambil faidah yang banyak, ya mereka persiapan untuk murojaah, untuk mandi, dia main bola lagi.
Orang yang tidak bisa memanage waktunya dengan benar bisa dipastikan tidak akan pernah berhasil dalam apa? Dalam menuntut ilmu. Makanya salah satu ilmu yang harus diajarkan kepada siswa adalah memanage waktunya. Misalnya ada anak ini bermasalah, ya, kenapa hafalannya kurang lancar? Kenapa pelajarannya kurang baik? Ya? Anda harus apa? Menelaah seperti apa sebenarnya hidupnya di rumahnya. Ya, seperti apa hidupnya di rumahnya? Kemungkinan sebabnya ini. Ya, ketika sampai di rumah sudah main, kemudian bergadang, sampai di sekolah tinggal apa? Ngantuknya, tinggal tidurnya. Lebih-lebih malam hari ini. Zaman sekarang zamannya apa? Android. Generasi Android. Anak diberi HP. Kalau sudah diberi HP nonton sampai jam 10, jam 12. Kadang nggak bisa tidur, malah terbalik. Malam tidak bisa tidur, siang tidur. Apa yang bisa didapatkan? Datang ke sekolah hanya tinggal sisa-sisa apa? Sisa-sisa tenaganya, hanya pelampiasan untuk tidur. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Qala Ibnul Jauzi rahimahullah fi Said Khatirihi, ya, Ibnul Jauzi berkata dalam Saidul Khatir, yambaghi lil insan ay ya'rif syarafa zamanihi. Seseorang itu sudah sepantasnya untuk mengetahui waktunya yang sangat mulia. Ya, ini awal keberhasilan. Orang harus benar-benar faham dengan waktunya yang sangat berharga. Wa qadra waqti, dan derajat waktunya. Fala yudayyi minhu lahdatan fi ghairi qurbah. Maka jangan menyia-nyiakan sedetik pun waktunya tanpa ada nilai ibadah. Wa yuqaddim fihil afdal fal afdal. Maka hendaklah dia mengamalkan, ya, amalan-amalan yang paling utama, kemudian yang utama. Minal qawli wal amal, berupa ucapan dan perbuatan. Wa min huna azumat riayatul ulama lil wakti. Maka dari sinilah, ya, dikisahkan kisah-kisah ulama zaman dahulu yang sangat merasa waktunya itu berharga. Hatta qala Muhammad Abdul Baqi Al-Bazzaz, ya, hingga Muhammad bin Abdul Baqi berkata, ma dhayya'tu sa'atan min umri fi lahwin aw la'ib. Aku tidak pernah, ya, menyia-nyiakan waktuku hanya untuk bermain-main atau untuk sesuatu yang sia-sia. Ya, istilahnya zaman sekarang apa? Ya, tidak pernah futsal, ya, tidak pernah naik gunung, tidak pernah nonton bareng. Ini ulama-ulama terdahulu, tapi sebenarnya boleh, nggak ada masalah. Kalau itu hanya dilakukan apa? Kadang-kadang saja. Akan tapi itu menjadi hobi, kebiasaan setiap hari dilakukan, ya ini menyia-nyiakan waktu. Wa qala Abul Wafa Ibnu Aqil, ya, alladzi sannafa kitabal funun fi 800 mujallad. Nah, ini Ibnu Aqil. Ibnu Aqil ini ulama besar, ulama Hambali, ya, yang menulis kitab Al-Funun. Itu ada 800 jilid. Dia mengatakan apa? Innila yahilluli an udayyi sa'atan min umri. Sesungguhnya tidak halal bagiku menyia-nyiakan sesaat saja dari waktu umurku. Maka tidak heran kalau mereka bisa apa? Bisa menulis bisa menulis kitab yang banyak sekali. Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, ya, Al-Imam As-Suyuti banyak sekali kitabnya. Bahkan sebagian ulama mengatakan hampir seluruh bidang ilmu agama, ya, Al-Imam As-Suyuti punya kitabnya. Demikian juga Ibnu Qayyim rahimahullah. Imam As-Suyuti yang kita bicarakan, ya, disebutkan bahwasannya dia ketika merasa dirinya sudah mampu untuk menulis, maka dia mengkhususkan diri untuk menulis dan mengurangi waktu untuk mengajar. Jadi dia lebih fokus pada apa? Pada tulisan. Wa balaghat bihimul hal ay yuqra alaihim halal aql.
Bahkan keadaan mereka lebih dari itu. Yang mana mereka ingin dibacakan kitab-kitab ketika dalam kondisi makan. Falaqad kana Ahmad bin Sulaiman al-Bulqasi al-mutawaffa an samaniyah wa ishrin sana yuqra al-qiraat fi hali akli. Dikisahkan bahwasannya Ahmad bin Sulaiman yang meninggal yang meninggal dalam umur 28 tahun, bahwasannya ketika dalam kondisi makan dia minta dibacakan. Khaufan min diya'i waqti fi ghairiha. Ya, karena khawatir waktunya itu hilang tanpa membaca. Fakana ashabuhu yaqra'una alaihi wa huwa yatanawalu ma'kalahu wa mashrabahu. Ya. Dan murid-muridnya itu membacakan kitab kepada dia ketika dia dalam kondisi apa? Makan dan minum. Ya, ini sebenarnya apa? Sebenarnya perlu ditakyid, artinya perlu diperinci. Apabila maksudnya ini adalah menyampaikan ilmu sambil makan, sambil minum, ini tidak benar. Ya, karena para ulama itu sangat mengagungkan ilmu. Maka ketika membuat majelis ilmu, kemudian dia sambil makan, sambil minum, ini kurang tepat. Tidak pernah kita dapatkan masaih kami seperti itu. Adapun minum sekedarnya, ya itu nggak ada masalah. Tapi kalau sampai makan tidak ada. Makanya dalam majelis-majelis ilmu para ulama itu tidak ada hidangan. Tidak ada hidangan. Di kita saja, ya sudah majelisnya gratis, datang dikasih makan lagi. Subhanallah. Ya, itu pun yang hadir juga jarang-jarang. Tapi di zaman dahulu seperti ini. Tapi kalau maksudnya memang waktunya makan, memang jadwalnya makan, kemudian ingin dibacakan, ini boleh, nggak ada masalah. Ini yang sekarang dibahas. Sama seperti kisah yang disebutkan Syekh bin Baz rahimahullah, yang disebutkan tentang Syekh bin Baz rahimahullah, bahwasannya beliau ingin dibacakan, minta dibacakan Alfiyah. Ya, Alfiyah, syarah Alfiyah. Ketika apa? Ketika sambil wudhu. Karena beliau matanya buta, ya. Ketika beliau berwudu mungkin butuh waktu agak lama. Kalau kita berwudu nggak sampai 5 menit. Tapi beliau berwudu mungkin 10 menit atau 15 menit, ya. Dituntun ke sana ke sini, kemudian duduk, kemudian berwudu. Itu minta apa? Dibacakan syarah Alfiyah dalam ilmu nahwu. Subhanallah. Ini semangat mereka dalam apa? Dalam membaca. Dan kalau kita mau menelaah lebih jauh tentang ulama-ulama salaf, baca kitab Al-Musawwiqat ilal Qiraah. Ya. Apa yang membuat Anda akan haus, akan rindu untuk selalu membaca. Bal kana yuqra alaihim wa hum fi daril khala. Bahkan ada yang minta dibacakan kitab ketika ada di dalam toilet. Fakana Ibnu Taimiyah al-Jaddu radhiyallahu rahimahullah idza dakhala al-khala liqada'i hajatin qala li ba'di man haulahu iqra fi hadzal kitab warfa sautak. Maka dikisahkan Ibnu Taimiyah itu sang kakek, bukan sang cucu. Kalau sang cucu adalah Ibnu Taimiyah yang masyhur, ini kakeknya. Apabila dia masuk ke toilet, ya, untuk buang hajat, dia meminta kepada orang yang ada di sekitarnya agar membacakan kitab. Kemudian memerintahkan agar apa? Angkatlah suaramu, keraskan suaramu, agar bisa didengar di dalam. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Wa tajallat hadhihi riayah lil waqti indal qaum rahimahumullah fi ma'alim iddah lam tablugha al hadarat al insaniyah qatibatan. Bahkan penjagaan waktu semacam ini
menurut ulama-ulama salaf yang sudah dilakukan oleh ulama-ulama salaf, ya, itu berlaku pada apa? Pada berbagai macam kondisi yang itu belum pernah terjadi pada masa-masa modern semacam sekarang. Adapun zaman sekarang sebenarnya lebih apa? Lebih mudah, lebih gampang. Anda putar apa? Suara atau HP atau ceramah atau apa di luar apa? Di luar toilet. Kemudian Anda mendengarkan di toilet. Tapi ini juga sesuatu yang hukumnya makruh kalau Anda menikmati ceramah itu di dalam toilet. Akhirnya Anda malah berlama-lama di toilet. Ya, difatwakan oleh para ulama bahwasannya berlama-lama di toilet itu hukumnya makruh. Ya, apalagi memanfaatkan ketika ketika buang hajat sambil apa? Sambil baca koran, ya. Ada yang sambil main gitar, ada yang sambil merokok. Subhanallah. Makanya salah satu doa ketika keluar dari toilet apa doanya? Ghufronak. Ya, aku meminta ampunanmu atau ampunilah saya. Apa munasabahnya? Apa keterkaitannya ketika keluar dari toilet membaca doa ini, ampunilah saya? Di antara penjelasannya yaitu ampunilah saya karena telah menyia-nyiakan waktu untuk buang hajat tanpa zikir, tanpa ibadah. Minha kasratu durusihim. Maka di antara keadaan-keadaan atau kondisi yang membuktikan bahwasannya mereka adalah orang yang sangat menjaga waktunya, yaitu apa? Kasratu durusihim, banyaknya majelis-majelis ilmu mereka. Faqad kana Nawawi rahimahullah yaqra kulla yaumin Ithnai asyara darsan ala masyayikhihi. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah itu membaca setiap hari itu 12 kitab, 12 pelajaran di hadapan guru-gurunya. Nah, ini cara yang sekarang diremehkan. Ya, ini cara yang diremehkan. Artinya apa? Kebanyakan orang dalam menuntut ilmu itu maunya mendengar saja. Ya, maunya mendengar saja. Kalaupun dia bawa kitab, inginnya ada tambahan-tambahan. Ustadz baca kitab saja, tidak ada syarahnya. Subhanallah. Ya, sesungguhnya dalam majelis-majelis ilmu itu ada beberapa kondisi. Ya, kondisi yang pertama itu adalah kondisi mempelajari kitab. Kalau kondisi mempelajari kitab itu memang hanya sekedar membaca kitab. Hanya sekedar membaca kitab, kemudian kita pahami maksudnya penulis seperti ini. Ya, ini pendapat madhab, ini pendapat ulama Syafi'i dan seterusnya. Sebatas itu. Kemudian dibaca lagi. Sampai selesai kitab. Kelihatannya ini apa? Kurang menarik, akan tapi Anda akan merasakan setelah selesai kitab. Setelah selesai kitab, Anda punya wawasan yang sangat luas. Kemudian ketika Anda punya masalah, langsung tahu rujukannya. Anda merujuk ke kitab itu. Ya. Ini akan Anda rasakan setelah sekian tahun. Kemudian kondisi yang kedua yaitu pembahasan masail. Nah, ini berbeda. Kalau pembahasan masail itu berarti yang dibahas adalah masail fikih, masail tafsir, masail ini. Nah, ini butuh apa? Butuh penjelasan yang luas. Ini khusus bagi orang yang sudah mumpuni dalam ilmunya. Artinya ada masalah tentang masalah apa? Najis. Ini najis atau tidak? Tentang darah. Kalau kita memakai metode yang pertama cukup. Kalau kita memakai metode yang pertama cukup kita mengatakan ya darah ini najis dalam mazhab Syafi'i. Dalilnya ini. Selesai. Lanjut baca lagi. Akan tapi kalau kita memakai metode yang kedua dijelaskan bahwasannya masalah ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya. Adapun dalam mazhab Syafi'i dalilnya ini kalau darah itu najis. Sedangkan
mazhab yang lain yang mengatakan tidak najis, dalilnya mereka ini. Kemudian ditarjih. Ini dua hal yang harus dibedakan. Demikian juga ketika Anda mengajar di kelas. Ya, Anda harus membedakan tingkat kemampuan siswa dalam menganalisa dan memahami pelajaran sampai di mana. Kalau memang hanya sekedar mampu metode yang pertama, Anda pakai metode yang pertama. Ya. Memang seperti ini. Secukupnya. Kemudian setelah itu baru pengembangan. Jadi anak disuruh Disuruh memahami dulu kitabnya. Disuruh memahami dulu apa yang terkandung dalam bab ini. Kemudian baru pengembangan. Taib. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Wasyaukani rahimahullah sahib Nailil Autor. Contoh yang lain Al-Imam Asyaukani, penulis kitab Nailil Autor, ya. Tablugh durusuhu fil yaum wal lailah 13 darsan. Sehari dan semalam itu majelis ilmunya sampai 13 kali. Ya, 13 kali. Kalau Anda sekarang mengajar pakai jam, ya. Sehari rata-rata mengajar berapa kali setiap guru? 4 jam. Iya. Taruhlah 4 jam. Kalau dia mengajar sore lagi, taruhlah 4 jam. Itu baru 8. Ya, taruhlah ba'da maghrib. Ya, ba'da maghrib, ba'da isya, taruhlah 2 jam. Ba'da subuh, taruhlah 2 jam. Baru. Baru berapa? Baru 14 atau 13 pelajaran. Subhanallah, Anda bisa membayangkan. Sibuk betul. Ya, sibuk betul. Tidak ada waktu untuk apa? Untuk bermain-main. Menunjukkan mereka memang benar-benar memanfaatkan waktu. Itu baru apa? Baru majelis ilmunya yang dia buka. Lah dia persiapannya kapan? Persiapan untuk menyampaikan materi itu dalam majelis ilmu. Minha ma ya'khudhuhu an masyayikhihi. Ya, di antara 13 pelajaran majelis ilmu itu, ya, ada yang itu dikhususkan untuk mengambil ilmu dari guru-gurunya. Wa minha ma ya'khudhuhu anhu talamidatuh, dan di antara majelis-majelis itu, di antara 13 majelis ilmu itu ada yang dia khususkan untuk murid-muridnya. Wa arba Mahmud Al-Alusi sahib at-tafsir alaihim jami'an, ya, faqad kana yudarrisu fil yaumi 24 darsan. Dan ini Arba Mahmud Al-Alusi, ya, penulis kitab tafsir. Dia membuka pelajaran, membuka majelis ilmu sehari itu 24 pelajaran. Walam mastaghala fit tafsir wal ifta naqasat ila 13 darsan. Nah, namun ketika dia sibuk dengan tafsir dan fatwa, maka majelis ilmunya berkurang menjadi 13 majelis ilmu. Summa ra'aitu fi tarjamati Muhammad bin Abi Bakar ibni Jama'ah anna durusahu tablugh fil yaum wal lailah nahwa 50 darsan. Kemudian aku melihat dalam biografi Muhammad bin Abi Bakar ibnu Jama'ah, ya, dikenal dengan istilah ibnu Jama'ah, bahwasannya majelis ilmunya sehari semalam itu ada 50 majelis ilmu. Subhanallah. Zaman dulu satu majelis itu berapa jam? Allahu a'lam. Padahal sehari hanya 24 jam. Kalau 50 berarti satu pelajaran hanya setengah jam. Itu pun tidak sampai 50. Allahu a'lam bishawab. Apakah ini termasuk mubalaghah? Wa minha, maka diantara bentuk, ya, para ulama salah menjaga ilmu, kathratu madrusatihim. Ya, kathratu madrusatihim, yaitu banyaknya yang mereka pelajari. Tadi dalam membuka majelis ilmu. Sekarang apa yang dipelajari oleh mereka?
Faqad darasa Ibnu Tabban al-Mudawwanah nahwa alfi marrah. Diceritakan bahwasannya Ibnu Tabban itu mempelajari kitab Al-Mudawwanah itu 1000 kali dia baca. Pernah saya sampaikan ya, bahwasannya membaca kitab itu tidak hanya cukup sekali. Ada membaca kitab itu ada tingkatan-tingkatan. Ada membaca kitab itu hanya sekedar murur, hanya sekedar menghatamkan. Kemudian fase yang kedua yaitu mulai apa? Mulai menghafal, atau fase yang ketiga mulai memahami. Apalagi talibul ilm al-mubtadi, penuntut ilmu yang pertama kali dia menuntut ilmu, mungkin sekali membaca kitab belum paham, maka butuh 2 kali, butuh 3 kali, butuh 4 kali. Ini dibaca sampai 1000 kali, subhanallah. Bisa dipastikan apa? Hafal. Bahkan dalam kitab Al-Musawwiqat disebutkan ada seorang wanita ya membaca kitab Al-Mughni itu sampai dia hafal. Al-Mughni itu ada sekitar 14 jilid. Kitab Al-Mughni madhab Hambali yang ditulis oleh Ibnu Qudamah. Wa rubbama wujida fi ba'di kutubi Abbas bin Al-Farisi bi khattihi darastuhu alfa marrah. Dan juga didapatkan dalam sebagian kitab Abbas bin Al-Farisi, dia tulis dengan tangannya sendiri, dia menulis dengan mengatakan, aku telah mempelajari kitab ini 1000 kali. Ya. Wa karrara Ghalib bin Abdurrahman al-Ma'ruf bi Bani Atiyah, walid sahib at-tafsir al-masyhur Sahih al-Bukhari, ya, 700 marrah. Ghalib bin Abdurrahman yang dikenal dengan istilah Ibnu Atiyah, dikenal dengan Ibnu Atiyah, penulis ayah dari penulis kitab tafsir yang sangat masyhur, Ibnu Atiyah. Dia mengulang-ulang membaca Sahih Al-Bukhari itu sampai 700 kali. Makanya kalau ulama-ulama zaman dahulu hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, itu bukan sesuatu yang mustahil, itu bukan khayalan. Banyak ulama-ulama zaman dahulu itu hafal Sahih Bukhari itu sudah biasa. Makanya sebagian ulama mengatakan di zaman dulu talibul ilm itu selesai membaca tafsir Ibnu Katsir itu sudah biasa. Apalagi Sahih Bukhari itu sudah biasa. Ya. Itu sudah makanan dasar. Dikatakan apa? Makanan dasar. Didapatkan ya soal-soal ujian. Didapatkan soal-soal ujian anak SD kelas 2 atau kelas 3 ya, di Saudi zaman sekian, itu pertanyaannya tentang Kitabul Buyu. Ya. Kitabul Buyu. Sekarang anak SD apa? Kitab apa yang dipelajari? Kitab Thaharah selesai? Tidak selesai kitab Thaharah. Ya. Itu Kitabul Buyu. Itu menandakan apa? Kualitas pendidikan zaman dahulu dengan sekarang itu jauh sekali dari segi apa? Segi agama. Wa minha, kemudian dalam kondisi yang lain, kasratu maktubatihim, yaitu banyaknya tulisan-tulisan mereka. Fa Ahmad bin Abdud Daim al-Maqdisi, ahad suyukhil ilmi minal Hanabilah. Ahmad bin Abdud Daim al-Maqdisi, salah satu ulama madhab Hambali, kataba biyadihi alfai mujallad. Dia menulis dengan tangannya sendiri 2000 jilid. Wa waqa'a mithlahu li Ibnul Jauzi. Dan juga terjadi semisal itu pada Ibnul Jauzi. Ada 2000 jilid. Tapi pertanyaannya, mana sekarang kitab mereka? Kalau dikumpulkan sekarang, tidak sampai ratusan jilid. Kemana? Nah ini yang jadi apa? Jadi masalah. Karena ketika terjadinya peperangan kaum muslimin dengan kaum Tatar dan runtuhnya Baghdad,
banyak buku yang hilang. Ya, banyak buku yang hilang. Mereka buang kemana? Ke sungai. Ini adalah kaum Tatar yang tidak tahu pentingnya ilmu. Berbeda dengan orang Eropa. Walaupun mereka tidak paham, akan tapi kitab-kitab orang Andalus, kaum muslimin yang ada di Andalus, mereka simpan. Dan itu masih ada di museum mereka. Ya, tidak ada yang dibuang. Bahkan Etolia, kalau tidak salah Etolia, yaitu Italia, itu pernah merebut Andalus. Pernah merebut Andalus. Kemudian mereka ambil kitab-kitab Andalus, dibawa ke Italia. Kemudian ada salah satu panglima kaum muslimin yang tergerak. Kemudian berangkat ke Andalus, dia serang Italia. Italia menyerah, tidak diterima. Kecuali mengembalikan kitab yang pernah dia ambil. Subhanallah. Inilah orang-orang Eropa yang mereka haus akan ilmu. Walaupun mereka tidak masuk Islam. Tapi kaum Tatar ini memang terkenal apa? Perusak. Apapun yang mereka lewati hanya dicari satu. Ya, harta. Ada yang mengatakan, kenapa itu dibuang ke Sungai Dajlah? Ya karena kitab-kitab itu dia apa? Dia buka-buka, dicari uang di dalamnya. Tidak ada dibuang. Hingga Sungai Dajlah itu hitam karena tinta. Zaman dahulu ditulis dengan tinta yang timbul ya. Tinta yang timbul. Jadi selama tidak kena air, tinta ini akan bertahan ratusan tahun. Akan tapi begitu kena air, hilang. Taib. Wa minha kasratu suyukhihim, dan di antara bukti ya tanda perhatian mereka terhadap waktu adalah banyaknya guru mereka. Falladzina jawaza adadu suyukhihim al-alf katsirun fi hadhil ummah. Maka ulama-ulama yang memiliki guru sampai 1000 orang banyak sekali dalam umat ini. Ya, kita punya guru berapa? Puluhan atau tidak sampai puluhan. Kenapa? Karena tidak pernah rihlah, itu masalahnya. Ya, semangat kita untuk rihlah tidak ada, hanya cukup dengan ustadz lokal. Lokal pun lokal yayasan, ini masalahnya. Ya kalau ada majelis di yayasan ya hadir. Kalau ada majelis di luar tidak mau hadir. Nah ini masalah. Ya. Harus ada semangat untuk rihlah. Kalau rihlah zaman sekarang ya rihlah lokal lah ya. Tahu ada jadwal durus di masjid sana, hadir. Di masjid sana, hadir. Di masjid Khadijah. Penuh sekali dengan apa? Jadwal taklim. Ikuti mana yang saya butuhkan sekarang. Enggak perlu Anda menghadiri setiap hari, tidak perlu. Karena itu mungkin tidak cukup waktu Anda. Tapi pastikan bahwasannya Anda perlu ilmu ini, kemudian mencocokkan waktunya. Ambil satu-satu saja. Ya, mungkin Anda libur hari Ahad. Hari Ahad ini taklimnya apa? Rutinnya. Oh ini. Ya, kita hari Jumat di Masjid Khadijah ada majelis apa? Fikih rumah tangga. Ba'da asar. Ya. Kenapa banyaknya problem rumah tangga? Kenapa? Ya tidak tahu fikihnya. Kalau Anda mau mengamalkan apa yang diajarkan dalam agama, apa yang harus dilakukan oleh suami, apa yang harus dilakukan oleh istri, bagaimana menyikapi perselisihan antara suami istri, bagaimana membangun kasih sayang, bagaimana mendidik anak, apa sebenarnya pangkal kebahagiaan dalam rumah tangga, banyak sekali. Ya. Ada kitab yang kita bahas, kalau tidak salah kitab ini tiga jilid. Ya. Jadi kalau misalnya Anda ditanya, ya, apa pangkal kebahagiaan dalam hidup rumah tangga? Sebenarnya apa sih? Mungkin Anda juga bingung, apa sebenarnya ya? Itulah. Ya, ketika Anda tidak tahu berarti selama ini Anda belum merasakan kebahagiaan yang hakiki.
Tapi kalau Anda tahu, maka ketika Anda sudah mendapatkan, Anda tidak akan meninggalkan. Ya. Apakah pangkal kebahagiaan itu karena suami dan istri yang cakep? Banyak yang cakep cerai juga. Apakah pangkal kebahagiaan itu karena harta? Banyak juga yang cerai karena harta. Ya, padahal sudah kaya. Apakah pangkal kebahagiaan itu karena menikah umurnya sejajar? Berarti kalau istrinya lebih muda atau suaminya lebih muda berarti tidak bahagia? Belum tentu. Ya. Apalagi? Hah? Berarti pangkal kebahagiaan Anda itu apa? Satu jawabannya, suami beramal soleh, istrinya beramal soleh, ya, suaminya menjadi qurratul a'yun, istrinya menjadi qurratul a'yun, subhanallah. Di situ pangkalnya. Bagaimana membangun rumah tangga di atas ketaatan. Maka dia mendapatkan kecintaan dari apa? Dari suami, karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai suaminya. Maka dia mencintai suami tidak hanya sekedar suaminya, tapi karena memang ada kesolehan dalam suaminya. Demikian juga sebaliknya. Taib. Wa ajab ma dzukira anna Aba Sa'ad As-Sam'ani balagha adadu suyukhihi sab'ah alaf syaikhin. Dan yang paling mengagumkan, yang paling mengherankan, ya, dari kisah yang disebutkan bahwasannya Aba Sa'ad As-Sam'ani itu jumlah gurunya ada 7.000 guru. Pertanyaannya, dari mana diketahui 7.000 guru? Di mana? Dari mana diketahui? Hah? Dari mana? Dari sanad. Ya, dari sanadnya. Jadi dia meriwayatkan hadis, oh gurunya ini. Meriwayatkan hadis, sanadnya, oh gurunya ini. Kemudian dihitung. Ada 7.000 guru, subhanallah. Ini butuh berapa waktu? Kita ketemu saja. Ketemu saja, nggak usah hadir di majelisnya. Ketemu saja. Ketemu 7.000 orang dari berbagai macam tempat. Butuh waktu berapa tahun? Hah? Bertahun-tahun. Subhanallah. Inilah travelingnya ulama terdahulu. Tidak seperti sekarang travelingnya itu ke tempat, bukan ke majelis ilmu. Qala Ibnu Najjar fi Dhaili Tarikh Baghdad wa hadza syai'un lam yablughu ahadun. Disebutkan oleh Ibnu Najjar dalam kitab Dhail Tarikh Baghdad, ya. Dan ini adalah sesuatu yang belum pernah didapatkan oleh orang lain. Ya, pemecah rekor lah, ya. Wa minha kathratu masmu'atihim wa maqru'atihim ala suyukhihim minat tasonif al-mutawwalah wal ajza as-saghirah. Maka di antara bukti mereka sangat menjaga ilmu adalah banyaknya hadis yang mereka dengar, banyaknya kitab yang mereka baca, ya, di depan guru-guru mereka. Al-tasonif al-mutawwalah, at-tasonif al-mutawwalah, at-tasonif yaitu apa? Karangan-karangan, yaitu kitab-kitab yang sangat tebal, sangat panjang, ataupun kitab-kitab yang kecil atau tipis. Faqad tu'addu bil alaf al-mu'allafah, bisa dihitung ribuan kitab. Kama waqa'a li Ibnu Sam'ani al-madhkur wa sahibihi Ibnu Asakir fi jama'ah akharin, seperti yang terjadi pada Ibnu Sam'ani yang kita sebutkan di atas dan saudaranya yaitu Ibnu Asakir dalam kumpulan ulama-ulama yang lain. Wa minha kathratu musannafatihim, yaitu banyaknya tulisan-tulisan mereka, hatta uddat alfa musannaf li jama'atin min ulama hadhil ummah, hingga bisa dihitung, ya, ada ribuan kitab yang ditulis oleh beberapa ulama umat ini. Minhum Abdul Malik ibnu Hubaib, alim al-Andalus. Ini adalah ulama dari Andalus. Dan Abul Faraj ibnu Jauzi. Maka nasihat beliau yang terakhir, fahfad ayyuhat talib waqtak.
Wahai penuntut ilmu, ya jagalah waktumu. Falaqad ablagha al-wazir as-salih Ibnu Hubairah fi nushik, dan sungguh ya al-wazir as-salih Ibnu Hubairah telah memberikan wasiatnya yang sangat menyentuh dengan mengatakan wal waktu anfas ma'unita bihifdi, dan waktu itu adalah sesuatu yang paling berharga yang harus punya perhatian khusus darimu untuk menjaganya. Wa arahu ashal ma 'alaika yadi'u, tapi aku melihat betapa mudahnya waktu itu sia-sia engkau lakukan. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, maka dari sini pembahasan tentang apa? Adab dalam menuntut ilmu atau nilai-nilai pendidikan yang ada dalam kitab tersebut bisa kita selesaikan. Ada pembahasan terakhir yaitu al-khatimah, insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan.